Ya? Iya. Oh, Nanti jadi kita maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? Enggak, gini, kalau kita yang ngomong jatuh bercanda, lu mah keceplosan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming diam-diam ternyata dia punya skenario untuk melakukan kudeta terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini spekulasi soal ini tidak main-main, dan Gibran dikabarkan itu sudah menyusun tim, dan timnya itu antara lain adalah para influencer di media sosial. Salah satunya itu adalah seorang YouTuber yang punya pengikut cukup besar, yakni Bobon Santoso. Ini seorang YouTuber yang spesialisasinya memasak dalam jumlah yang sangat besar. Benarkah putra presiden tanpa sengaja mengucapkan kata kudeta terhadap presiden terpilih? Apakah ini hanya candaan yang disalahpahami? Dalam sebuah podcast yang biasanya santai, Kaisang Pangarep, putra Presiden Jokowi, tanpa diduga menyebutkan kata kudeta dalam konteks Prabowo Subianto. Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik. Namun, apakah ini hanyalah sebuah candaan yang keluar di momen yang salah saat Kaisang tanpa sengaja mengucapkan kata kudeta Prabowo? Hal ini langsung memicu reaksi beragam dari netizen dan pengamat politik. Beberapa pihak merasa ini hanya selip lidah dalam percakapan santai, sementara yang lain menilai bahwa candaan seperti ini sebaiknya tidak muncul dari figur publik, apalagi dalam konteks politik yang sensitif. Situasi ini menjadi lebih rumit karena Kaisang saat ini juga tengah menjadi sorotan terkait dugaan gratifikasi setelah ia dikabarkan menggunakan jet pribadi milik seorang pengusaha ternama. Spekulasi publik semakin berkembang, menambah panas suasana. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kaisang mengenai ucapan tersebut. Dan spekulasi ini datangnya bukan dari sekedar rumor hoax, tapi itu disampaikan langsung oleh adik kandung dari Presiden terpilih Gibran Rakabuming, yakni Kaisang Pangarep. Ini spekulasi itu atau tepatnya kehebohan itu muncul ketika Kaisang Pangarep itu seperti biasa dia tampil dalam akun channel YouTube-nya GK Hebat dan dipandu oleh Kiki Saputri dan Ate ya. Dan pada waktu itu mengundang bintang tamunya adalah Bobon Santoso. Nah, pada waktu sedang berbicara dengan Bobon Santoso itu kan Bobon Santoso itu kan meneriakkan kata-kata bahwa semacam kampanye gitu soal Prabowo ya, hidup Prabowo begitu ya. Dan pada waktu itu disindir oleh Kiki Saputri, kok masih kerja aja ini. Maksudnya karena kan dia memang salah satu influencer atau buzzer yang pada Pilpres kemarin itu menjadi tim sesnya, atau kalau bukan tim ses jadi pendukung dari pasangan Prabowo Gibran. Dan kemudian Bobon menyatakan karena dia kata dia kontraknya bersama dengan Gibran itu masih sampai tahun 2029. Nah, pada saat itulah kemudian Kaisang nyeletuk. Mungkin maksudnya bercanda atau saya nggak tahu maksudnya apa. Dia bilang, jadi maksudnya ini itu untuk mendorong Mas Gibran mengkudeta Pak Prabowo. Jadi maksudnya ini itu untuk mendorong Mas Gibran mengkudeta Pak Prabowo sampai tahun 2029. Itu celetukan dari Kaisang dan membuat kaget Kiki Saputri dan Ate. Dan kemudian Ate menyatakan, wah ini sih keceplosan, kata dia. Itu memang jadi pertanyaan, apakah ini sekedar keceplosan atau ini gaya dia bercanda seperti biasa? Selain pernyataan di podcast, sorotan juga datang dari dugaan gratifikasi ketika Kaisang dilaporkan menggunakan jet pribadi dari seorang pengusaha terkenal yang memiliki bisnis besar di bidang marketplace dan game, meski hal ini belum dikonfirmasi. Berita tersebut menjadi topik diskusi di kalangan netizen. Beberapa pengamat politik menilai bahwa sebagai figur publik, Kaisang harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif. Di sisi lain, netizen terbagi antara yang menganggap ini hanya candaan yang tidak disengaja dan yang memandang serius pernyataan tersebut. Sulit ya membedakan pernyataan dari keluarga Jokowi itu, terutama Kaisang itu, kalau ini bercanda atau serius. Karena kadang-kadang serius tapi dia ternyata bercanda, tapi dia bercanda ternyata itu serius. Tapi kalau yang jadi bahan pencandaan itu adalah soal kemungkinan Gibran itu akan mengkudeta Pak Prabowo, itu saja ini soal yang sangat-sangat sensitif. Atau kalau netizen menyebutnya ini humor tepi jurang, candaan tepi jurang, karena ini nyerempet bahaya. Dan kalau ini nggak hati-hati ya bisa kecemplung jurang, betul. Di sisi lain, netizen terbagi antara yang menganggap ini hanya candaan yang tidak disengaja dan yang memandang serius pernyataan tersebut. Reaksi dari masyarakat mencerminkan kekhawatiran terhadap figur publik yang kadang kurang berhati-hati dalam berbicara. Ada perasaan bahwa candaan seperti ini, meskipun mungkin tidak disengaja, dapat menimbulkan persepsi yang salah di tengah situasi politik yang sedang memanas. Pada akhirnya,
kata kudeta adalah istilah yang sensitif dan serius, terutama di dunia politik. Apakah ini hanya candaan yang salah tempat atau ada makna yang lebih besar? Kita tunggu saja klarifikasi resmi untuk meluruskan spekulasi yang terus berkembang. Isu hubungan antara Prabowo dengan Gibran itu kan belakangan ini menjadi banyak spekulasi. Apalagi berkaitan dengan tentu saja munculnya skandal Fufu Fafa dan kemudian netizen membongkar-bongkar fakta bahwa jejak di masa lalunya Gibran Rakabuming ini kepada Pak Prabowo itu sangat jelek sekali. Dia sering sekali mencaci maki Pak Prabowo sampai keluarganya ya. Kalau kita sebut keluarga itu selain anak, keponakan, bahkan ini mantan istri Pak Prabowo yakni Ibu Titi Soeharto itu juga sering dibawa-bawa oleh Gibran. Inilah yang kemudian banyak orang bagaimanapun juga akan mengganggu hubungan antara Pak Prabowo dengan Gibran. Kita bisa membayangkan kalau pasti bagaimanapun juga itu menyinggung kehormatan Pak Prabowo dan bersama keluarga besarnya. Namun, dalam dunia yang serba cepat ini, di mana setiap ucapan bisa dengan mudah disalahartikan, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Setiap kata memiliki kekuatan yang luar biasa, apalagi jika kata itu keluar dari mulut figur publik yang selalu diawasi setiap gerak-geriknya. Baik itu candaan atau ucapan serius, efeknya bisa meluas, menciptakan spekulasi, bahkan potensi salah paham yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Kita mungkin tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, tetapi yang pasti, ini mengingatkan kita semua untuk selalu lebih bijak dalam berbicara, terutama di ranah publik. Setiap momen kecil bisa menjadi berita besar. Jadi, apa pendapat kalian tentang ini? Apakah ini hanya candaan yang terlalu jauh, atau ada pesan yang lebih dalam di baliknya? Mari kita berdiskusi dan tetap kritis.